Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami pelajari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saudara Ibnu Abdillah, dan yang kedua yaitu ada saya sendiri, dan yang ketiga ada saudara Muhammad Rifki Jezi. Pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian wawasan Nusantara dan geopolitik. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya. Dalam eksistensinya yang serba terhubung, interaksi dan interrelasi, serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya yang baik, nasional, regional maupun global. Pengertian geopolitik adalah suatu cara atau metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor wawasan Nusantara. Yang pertama, wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Yang kedua yaitu geopolitik dan geostrategi. Geopolitik yaitu dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mencapai sesuatu. Geostrategi yaitu sebagai contoh pertimbangan geostrategis negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia. Dan yang ketiga adalah perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. 1. Sejak 17 sampai 8 1945 sampai dengan 13 sampai 12 1957. Yang kedua dari Deklarasi Juanda tanggal 13 bulan 12 tahun 1957 sampai dengan tanggal 17 bulan 2 tahun 1996. Yang ketiga dari tanggal 17 bulan 2 tahun 1969 Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Dan yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif atau biasa yang disebut dengan ZEE. Dan selanjutnya itu unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah melingkupi wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua, isi wawasan Nusantara. Dan yang ketiga itu tata laku wawasan Nusantara melingkupi segi batiniah dan segi lahiriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdillah Almanda. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang wawasan nasional sebagai geopolitik Indonesia yang bermateri penerapan wawasan Nusantara. 1. Manfaat nyata khususnya di bidang wilayah adalah diterimanya konsep Nusantara di forum internasional. 2. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup menghasilkan ada yang besar untuk bangsa Indonesia. 3. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional dan tetangga. 4. Penerapan ini dalam pembangunan negara Republik Indonesia sebagai bidang tampak di berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana, komunikasi dan transportasi. 5. Penerapan ini di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia tetap merasa sepenanggungan dengan adab Pancasila. 6. Penerapan ini di bidang pertahanan dan keamanan terlihat pada kesiapan rakyat dalam menghadapi sebagai ancaman bangsa dan negara. Jadi kesimpulan di materi ini adalah wawasan Nusantara adalah pandangan yang menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan mewujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesatuan wawasan Nusantara. Ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Jezi dari kelompok 7.
mata kuliah PKN. Di sini saya akan membacakan pertanyaan saat presentasi yang lalu. Yang pertama ada pertanyaan dari Yoga Alisa Putra dengan NIM 11.200.53.00.00.116. Pertanyaannya adalah, bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Pertanyaan ini dijawab oleh Ibnu Abdillah dengan NIM 11.200.53.00.00.106. Jawabannya adalah, cara Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri adalah sebagai berikut. Pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kondisi geografisnya, misalkan mendorong pembangunan pelabuhan internasional di kawasan Batam. Dengan demikian, para pelaku usaha perkapalan global tak lagi harus singgah di Singapura, melainkan di Batam. Geopolitik merupakan salah satu aspek dalam wawasan Nusantara. Aspek ini menerangkan cara bangsa Indonesia memahami kondisi geografisnya dalam membuat kebijakan politik. Selain geopolitik, aspek pemahaman kondisi geografis juga dapat dimuat ke dalam kebijakan geostrategi sehingga geoekonomi. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Rizky Irawan dengan NIM 11.200.53.00.00.129 dengan pertanyaan, mengapa wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan Pancasila? Dan pertanyaan itu dijawab oleh Sri Inten dengan NIM 11.200.53.00.00.115. Menjawabannya adalah karena Pancasila sebagai falsafah yang mempersatukan Indonesia. Lalu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Lalu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia menjaga diri dan lingkungannya dengan mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan demi mencapai tujuan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ada alasan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lalu yang terakhir, mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, perdamaian dan budi luhur serta martabat Indonesia di seluruh Indonesia. Pertanyaan ketiga berasal dari saudara Naufal Alwan dengan NIM 11.200.53.00.00.112 dengan bertanya, Indonesia terdiri dari bermacam suku bangsa dan agama. Jadi pertanyaannya, kenapa perbedaan tersebut bisa berpotensi menimbulkan konflik yang besar? Pertanyaan ini dijawab oleh Muhammad Rifki Jaziri dengan NIM 11.200.53.00.00.124 dengan jawaban, karena kesukuan dan keagamaan itu faktor yang sensitif. Bila tidak hati-hati menangani atau merespon dua faktor tersebut, akan menimbulkan konflik yang besar dan berkepanjangan. Contohnya, sensitivitas keagamaan. Bila sendi-sendi agama tertentu disinggung, maka penganutnya bisa marah atau mengamuk. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.